Sudah bayar LPK? Apakah dijamin 100% pasti kerja di Jepang? Jawabannya belum tentu. Hal-hal apa aja yang bisa bikin kamu gagal untuk kerja di Jepang? Simak video ini sampai akhir ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat proses kamu bukan hanya terhambat, tapi bahkan dihentikan untuk kerja ke Jepang. Yang pertama adalah pasti masalah kesehatan. Percuma kamu sudah bayar, kamu sudah lulus ujian, tiba-tiba kesehatan kamu tidak memungkinkan, sama aja. Sebenarnya untuk bisa kerja di Jepang itu sendiri, selama kamu tidak ada penyakit yang cukup dinilai berat, ya penyakit turunan, penyakit menular, itu nggak ada masalah. Dan satu lagi, nggak boleh buta warna kalau di tempat saya. Kalau mata minus, mata plus, silinder itu masih nggak apa-apa. Nah, penyakit yang dinilai cukup berat, itu contohnya kanker, hepatitis, dan lain sebagainya. Kalau penyakit turunan, contohnya diabetes. Penyakit menular, contohnya HIV. Biasanya yang sering ditanyakan juga nih, kalau punya riwayat patah tulang gitu ya misalnya, ya nggak apa-apa. Jawabannya nggak apa-apa selama sudah sembuh total dan tidak ada perubahan bentuk tubuh kamu. Karena jika ada perubahan bentuk tubuh gitu ya, atau ada area tubuh yang tidak normal gitu ya, misalnya tulangnya jadi bengkok atau gimana, mohon maaf, itu akan dianggap disabilitas. Dan jarang ada perusahaan yang mau menerima. Kalau cuma bekas luka, nggak apa-apa. Jadi usahakan kamu jaga kesehatan sebaik mungkin dengan jaga pola hidup dan pola makan. Jangan sampai kamu awalnya baik-baik aja nih, tapi selama proses kamu ngerokok, terus ya sehari 2 bungkus, 3 bungkus gitu ya. Terus waktu medical check up akhir, setelah tanda tangan kontrak ya, medical check up, kamu kelihatan paru-parunya hitam. Atau ada juga yang hamil ya. Nah ini juga ada beberapa kali kejadian. Orang nggak jadi berangkat gara-gara hamil. Kamu harus fokus ya teman-teman, komitmen. Kalau mau kerja di Jepang ya fokus kerja dulu. Kalau mau bikin anak ya bikin anak dulu ya, pilih salah satu. Kan eman proses kamu selama ini kalau kamu sudah berhenti karena perkara ini. Jadi itu yang pertama, masalah kesehatan. Yang kedua, masalah izin orang tua, pasangan, atau wali. Sebelum ikut proses untuk pelatihan kerja ke Jepang, pastikan kamu sudah diizinkan oleh orang tua, pasangan, atau wali kamu. Karena nanti akan ada dokumen pernyataan orang tua, pasangan, atau wali yang harus ditandatangani beserta dengan tanda tangan lurah. Dokumen ini penting karena digunakan untuk kamu mendaftarkan ID PMI atau EKTKLN kamu di BP2MI agar kamu tercatat secara resmi sebagai pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kamu nggak mau dong di Jepangnya legal, ternyata di Indonesia ilegal alias kamu tidak tercatat data kamu. Bisa jadi masalah itu nanti. Jadi jangan lupa minta izin orang terdekat kamu terlebih dahulu ya. Nggak lucu di tengah-tengah udah belajar 3 bulan nih, kamu kontak saya bilang, sorry sensei, saya disuruh ibu saya nikah saja di Indonesia, nggak jadi pergi. Atau, sorry sensei, saya nggak jadi karena tidak diizinkan istri. Aman banget, biaya yang kamu udah keluarin jadi kebuang kalau kamu nggak jadi di tengah-tengah karena nggak diizinkan. Yang ketiga, masalah etika. Ini termasuk salah satu yang paling penting ya teman-teman ya. Jangan dikira etika buruk masih bisa ditoleransi. Kalau saya udah pasti tidak bisa kompromi. Anak yang etikanya buruk, langsung saya kick. Kenapa? Karena jika satu anak etikanya buruk, semua anak poketnya bisa dicap jelek sama perusahaan Jepang. Kamu bukan merugikan diri kamu sendiri, tapi merugikan ratusan anak lain yang mau apply ke perusahaan Jepang yang sama seperti kamu itu. Nah, itu contohnya. Jadi kasusnya seperti salah satu perusahaan mitra saya ya, teman-teman. Ada 2 anak orang Vietnam ya, kerja di hotel. Suatu hari, anak ini masuk ke kamar tamu untuk bersih-bersih. Di dalam kulkas dilihat ada kue ulang tahun yang disembunyikan tamu untuk surprisein anaknya nanti malam. Malah dimakan sama orang Vietnam itu. Sejak saat itu perusahaan mitra saya ini tidak mau terima orang Vietnam lagi. Padahal hotelnya bintang 5 itu, eman banget ya, di blacklist karena kesalahan beberapa orang. Makanya sebelum itu terjadi, jika diketahui etika kamu buruk, maka akan kami kick, teman-teman. Jika dibiarkan, emang mau ganti rugi berapa, teman-teman, terhadap anak-anak lain yang ditolak perusahaan karena ulah satu anak, gitu ya. Nah, etika buruk itu macam-macam ya. Dari pengalaman saya ada beberapa kasus. Ada yang angkat kaki, tuh angkat, kakinya diangkat gitu ya, di atas meja. Padahal waktu wawancara, gitu ya, mungkin dia kira lagi di pantai. Ada yang bermesraan dengan pacarnya saat psikotes, padahal kameranya lagi on, kamera laptopnya dia. Ada juga yang nulis kalimat nggak senonoh di CV-nya dia. Ada juga yang ngomong kotor ke guru di kelas gitu ya, dan macam-macam. Kalian bisa sebutkan sendiri. Jadi etika harus dijaga. Karena kalian bukan hanya bawa nama sendiri, namun kalian perwakilan warga negara Indonesia. Berikutnya yang keempat, masalah niat. Kalau ini ya lebih ke diri kamu sendiri sih. Saya sering ditanyain, apa dijamin 100% bisa kerja di Jepang? Jawabannya ya enggak. Kalau saya yang bisa jamin itu, kami akan memberikan materi pengarahan dan pencarian job semaksimal mungkin. Ya, kita akan memberikan ini. Itu sudah tugas kami sebagai lembaga pelatihan. Jadi kamu nggak usah repot-repot mikir materinya itu cari dari mana, belajarnya kayak gimana, cara ngurus dokumennya gimana, cari
jobnya di mana, dan sebagainya nggak usah dipikirkan. Itu sudah kami lakukan ya. Tapi di sisi lain, kalau kami udah maksimal, kamunya yang males, dikasih materi nggak didengerin, dikasih PR nggak dikerjain, waktunya wawancara nggak hadir, tidur mulu, dan sebagainya, maka ya kami nggak bisa apa-apa di situ. Saya pun maunya kamu juga jamin gitu ya, kamu akan berusaha semaksimal mungkin, kamu jaga niat kamu, jangan cuma panas-panas di awal doang gitu ya. Kalau kamu jamin itu, saya jamin bagian saya gitu ya, jaminan ketemu jaminan. Itu yang bikin kamu bisa berangkat ke Jepang. Sama seperti sekolah ya. Apa sekolah jamin kamu bakal lulus? Ya enggak dong. Kalau kamu nggak melaksanakan kewajiban kamu sebagai siswa. Oke ya. Terakhir yang kelima, terkait ekonomi. Kamu harus tahu ya, biaya apa aja yang kamu perlu keluarin untuk bisa kerja ke Jepang. Udah aku bahas di video lain. Tidak ada kerja ke Jepang yang 100% gratis, kecuali beasiswa. Dana talangan pun juga kamu harus bayar kan, pas kamu di Jepang. Jadi jangan sampai di tengah-tengah kamu bilang, saya nggak tahu kalau medical check up itu harus bayar. Saya kira rumah sakit itu badan amal, Pak. Gratis, Pak. Atas nama kemanusiaan. Saya nggak ada uang, Pak. Ya, jadi saya mundur ya. Ya, nggak lucu ya kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu hal-hal yang bisa bikin kamu gagal kerja ke Jepang. Jika kamu serius mau kerja ke Jepang, kamu bisa DM aku di Instagram William Desuyo. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notif untuk video berikutnya juga. Sampai jumpa.